Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan informasi, insight, dan juga edukasi. Bagi Anda yang selama ini telah mensupport kami dengan mensubscribe dan membagikan channel ini, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan juga kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai insight kita kali ini tentang sebuah perusahaan raksasa di bidang pertambangan batubara. Namanya Adaro Energy Tbk. Dengan kode sahamnya adalah ADRO atau ADRO. Adaro Energy adalah sebuah perusahaan energi yang terintegrasi secara vertikal di hampir seluruh wilayah Indonesia, khususnya Kalimantan, dengan bisnis di sektor batubara, energi, utility, dan tentu saja infrastruktur pendukung. Jadi dari beberapa pemaparan dari manajemen Adaro, disebutkan bahwa bisnis Adaro saat ini bukan hanya batubara. Ada beberapa lini bisnis yang masih terkait dengan bisnis utamanya, yang diantaranya yang paling baru adalah Adro pada tahun 2018 berhasil melakukan akuisisi pada kepemilikan Rio Tinto terhadap Kestrel Coal Mine atau Kestrel sebanyak 80% kepemilikannya. Kestrel sendiri merupakan salah satu pertambangan yang stationnya ada di Australia. Akuisisi Kestrel ini akan meningkatkan sumber daya batubara Adaro menjadi 15,47 miliar ton dengan cadangan menjadi 1,52 miliar ton, tidak disesuaikan dengan ekuitas. Jadi Adaro merupakan salah satu perusahaan terbesar keempat di dunia dengan cadangan batubara yang begitu banyak melimpah. Di dalam market sendiri atau pasar modal Indonesia, saat ini nilai pasar atau market capital Adaro diperdagangkan dengan nilai 35,66 triliun. Cukup besar untuk ukuran perusahaan batubara, mengingat harga Adaro saat ini cukup murah. Kalau kita lihat memang dari price range atau rentang harga Adaro sendiri, secara year to date nilai harga terendah Adaro adalah 610 dengan harga tertingginya adalah 1595. Jadi harganya yang sekarang 1115 secara year to date ada di tengah-tengah. Tapi kalau kita lihat dari 5 years-nya atau rentang harga 5 tahunannya, di mana harga terendah Adaro adalah 437 dengan harga tertingginya adalah 2650, maka harga Adaro memang saat ini sedang sangat murah. Sedangkan kalau kita lihat dari foreign sendiri, dari year to date atau awal tahun, Adaro Energy sendiri masih mencatatkan total net foreign buy atau beli bersih dari asing sebesar 27,55 miliar. Kemudian kalau kita lihat sendiri dari satu minggunya,
asing masih membeli 11,47 miliar, dan dari 1 bulannya 39,7 miliar. Jadi bagi Anda yang suka foreign, dari sisi foreign, Adaro juga cukup menarik selain dari sisi price. Lalu bagaimana dengan keadaan performance laporan keuangan ya? Kalau kita lihat saat ini memang laporan keuangan Q2 Adaro belum muncul, tapi dari estimasinya EPS-nya akan sedikit mengalami penurunan menjadi 0,01228 US dollar dengan total sales sebesar 750,47 juta, asetnya 6,92 miliar US dollar, liability-nya 2,95 miliar US dollar dengan equity 3,74 miliar US dollar. Kemudian net profit-nya adalah 98,18 juta US dollar. Sedangkan book value-nya adalah 0,1168 US dollar yang menghasilkan valuasi yang begitu murah. PER-nya hanya 5,55 kali dan price to book value ratio-nya 0,58 kali. Valuasi yang murah ya. Apalagi untuk perusahaan seraksasa Adaro. Kemudian kalau kita lihat dari net profit marginnya sendiri, net profit marginnya adalah 13,08% dan return on equity-nya adalah 10,50%. Jadi sebuah perusahaan yang net profit margin dan ROE-nya double digit adalah perusahaan yang bisa kita anggap baik untuk ukuran di pasar modal Indonesia. Sedangkan rasio hutangnya atau debt equity ratio-nya adalah 78,83%. Jadi masih di bawah 100%, masih cukup baik. Dengan dividen payout ratio sebesar 63,41%, dengan dividen yield terakhir sebesar 9,99%. Dan Adaro ini adalah perusahaan yang cukup rutin dalam membagikan dividen. Bahkan kalau kita lihat tahun 2017 sempat membagikan dividen tanggal 4 bulan 5 dan tanggal 28 bulan 12 tahun 2017. Lalu tahun 2018 juga 2 kali, 30 bulan 4 dan 27 bulan 12. Tahun 2019 tanggal 9 bulan 5 dan tanggal 2 bulan 1 2020 dan terakhir tanggal 3 bulan 6 tahun 2020. Sangat aktif membagikan dividen. Jadi perusahaan ini adalah sebuah perusahaan yang secara financially profitability-nya cukup bagus, rutin membagikan dividen yield-nya besar, dan ada satu lagi yang perlu kita lihat, yaitu dari sisi profilnya sendiri. Adaro Energy memang listing di pasar modal tanggal 16 Juli 2008 dengan kepemilikan utamanya sebesar 43,91% ada di tangan Adaro Strategic Investment dan Garibaldi Thohir atau Boy Thohir sebesar 6,18%. Kebetulan masyarakat 49,91%. Nah, di dalam daftar kepemilikan saham oleh komisaris dan direksi terdapat nama yang cukup beken di Indonesia. Yang pertama adalah Edwin Suryajaya. Edwin Suryajaya adalah putra dari legenda pendiri Astra William Suryajaya.
kemudian ada Insinyur Theodor Permadi Rahmat atau Bapak TP Rahmat, yang juga sering dikenal sebagai salah satu maestro dari Astra. Dan tentu saja Garibaldi Thohir atau Boy Thohir, atau nggak lain dan nggak bukan kakak dari Menteri BUMN sekarang, Erick Thohir, yang juga putra dari Kiki Thohir, yang nggak lain juga adalah salah satu orang dari inner circle Astra Group sendiri. Dan kebetulan Erwin Suryajaya bertindak sebagai presiden komisaris, sedangkan presiden direkturnya adalah Garibaldi Thohir. Jadi kalau kita lihat dari nama-nama orang yang ada di balik Adaro, jelas Adaro dikelola oleh orang-orang yang sangat kompeten di bidangnya. Bagaimana menurut Anda? Dengan valuasi murah, profit besar, rutin membagikan dividen, dikelola oleh manajemen yang bagus, dividen yield besar, apakah Anda berminat untuk menjadikannya sebagai salah satu yang Anda pertimbangkan untuk masuk ke dalam trading plan atau investment plan Anda? Semuanya kami kembalikan kepada Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan always jangan lupa bahagia.